Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas cara menghitung sektor basis dan basis menggunakan metode LQ atau Location Quotient. Metode ini sangat penting untuk dapat mengetahui sektor-sektor unggulan dalam suatu daerah yang berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebelum itu, mari kita perkenalkan dulu dari kelompok kami yaitu kelompok 1. Saya Harjidan Akbar Majid. Lalu ada Putri Alfia, lalu ada Ainur Roma, lalu ada Faridati Sofia, lalu ada Iftitah Hisana, ada Muhammad Amar, Vicky Januar, Hafidatul Firda, dan Zainiyah Azhar. Lanjut ke definisi dari metode LQ. Apa itu definisi dari location quotient? Yaitu merupakan salah satu bentuk analisis kuantitatif dalam ekonomi regional yang digunakan untuk mengidentifikasi seberapa tinggi tingkat spesialisasi atau keunggulan relatif suatu sektor di wilayah tertentu melalui perbandingan dengan wilayah yang lebih luas. Analisis LQ ini dihitung melalui perbandingan share output sektor unggulan di kota maupun di kabupaten dan share output sektor unggulan di provinsi. Sektor unggul dalam konteks ini yaitu merupakan sektor usaha yang tetap dan mampu berkembang serta dapat memberikan kontribusi meskipun dimanfaatkan secara intensif oleh pemerintah daerah. Kemudian fungsi dari location quotient. Fungsinya yaitu untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui nilai LQ dapat diketahui sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dibanding wilayah lain. Selain itu, LQ juga berperan dalam membantu pemerintah dalam merencanakan pembangunan, menentukan prioritas sektor yang perlu dikembangkan, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan ekonomi daerah yang berorientasi pada pemanfaatan potensi lokal. Hasil dari analisis LQ juga dapat digunakan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor-sektor basis daerah. Jadi, secara spesifik, fungsi LQ itu yang pertama dapat mengidentifikasi sektor unggulan atau sektor basis. Yang kedua, mengidentifikasi sektor potensial untuk ekspor. Yang ketiga, membantu perencanaan pembangunan. Dan yang keempat, menganalisis konsentrasi industri. Serta yang kelima, menentukan sektor potensial untuk substitusi impor. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus location quotient atau LQ, yaitu untuk menghitung sektor strategis dalam suatu wilayah, kita itu dapat membandingkan kemampuan sektor-sektor dari wilayah tersebut menggunakan rumus location quotient, yaitu yang pertama dengan menggunakan pendekatan tenaga kerja, di mana rumus LQ sama dengan LI dibagi LT, kemudian per NI per NT. Kemudian yang kedua, itu kita bisa mengukur dengan menggunakan pendekatan nilai tambah atau pendapatan, yaitu LQ sama dengan FI per VT dibagi YI per YT. Nah, dengan keterangan LI merupakan jumlah tenaga kerja sektor I pada tingkat wilayah yang lebih rendah. Kemudian untuk LT sendiri merupakan total tenaga kerja pada tingkat wilayah yang lebih rendah. Dan kemudian NI merupakan jumlah tenaga kerja sektor I pada tingkat wilayah yang lebih di atas. Kemudian NT merupakan total tenaga kerja pada tingkat wilayah yang lebih di atas. Untuk pendekatan nilai tambah dan pendapatan,
untuk FI sendiri merupakan nilai PDRB sektor I pada tingkat wilayah yang lebih rendah. Kemudian FT merupakan total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih rendah. Kemudian YI merupakan nilai PDRB sektor I pada tingkat wilayah yang lebih atas. Dan kemudian YT merupakan total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih di atas. Nah, adapun di sini kriteria dari hasil perhitungan menggunakan teknik analisis location quotient, yaitu yang pertama, hasil dari location quotient yang lebih dari satu, ini tuh diartikan bahwa komoditas tersebut memiliki peran sebagai sektor basis atau menjadi pendorong pertumbuhan. Dan komoditas ini memiliki keunggulan komparatif sehingga tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan di wilayah sendiri, tetapi komoditas ini tuh juga dapat dipasarkan atau dapat diekspor ke luar daerah. Kemudian jika hasil location quotient sama dengan 1, ini diartikan bahwa komoditas tersebut termasuk dalam kategori non-basis dan tidak memiliki keunggulan komparatif, di mana produksinya hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan belum dapat dipasarkan ke luar daerah. Dan yang terakhir, jika hasil location quotient itu kurang dari 1, ini diartikan bahwa komoditas tersebut juga tergolong sebagai sektor non-basis, di mana produksi di wilayah tersebut itu belum cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan lokal sehingga masih memerlukan pasokan atau impor dari luar daerah. Nah, yang selanjutnya contoh soal. Kelompok kami akan menggunakan data dengan menggunakan pendekatan PDRB, yakni kita memilih kota Surabaya sebagai wilayah dengan tingkat yang lebih rendah dan juga Provinsi Jawa Timur dengan wilayah yang lebih tingkat di atas. Di sini bisa kita lihat data PDRB Kota Surabaya pada tahun 2024 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dalam hitungan miliar rupiah, di mana sektor A pertanian, kehutanan, dan perikanan yakni sebesar 969,36 miliar rupiah, sektor B pertambangan dan penggalian dengan total 31,38 miliar rupiah, sektor C industri pengolahan dengan total 147.302,54 miliar rupiah, sektor D yakni pengadaan listrik dan gas sebesar 3.970,55 miliar rupiah, dan sektor E pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 994,41 miliar rupiah, sektor F konstruksi yakni sebesar 70.335,98 miliar rupiah, sektor G yakni perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 214.341,08 miliar rupiah, sektor H transportasi dan pergudangan sebesar 47.529,71 miliar rupiah, sektor I penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 126.222,54 rupiah, sektor J yakni informasi dan komunikasi sebesar 42.170,99 miliar rupiah, sektor K jasa keuangan dan asuransi sebesar 37.509,07 miliar rupiah, sektor real estate sebesar 17.731,56 miliar rupiah, sektor jasa perusahaan yakni sebesar 19.268,20 miliar rupiah, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 9.788 miliar rupiah, sektor jasa pendidikan 16.838,45 miliar rupiah, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yakni sebesar 6.374,98 miliar rupiah, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yakni 6.374,98 rupiah, dan sektor jasa lainnya yakni sebesar 11.114,82 miliar rupiah, di mana total produk domestik nasional brutonya sebesar 772.493,61 miliar rupiah, dan PDRB tanpa migasnya yakni sebesar 772
1.493,32 miliar rupiah. Oke, selanjutnya kita menggunakan data PDRB Provinsi Jawa Timur, di mana total PDRB Jawa Timur sendiri itu ada di 3.168.277.13 miliar rupiah. Dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu di mana nilainya 337.660.51 miliar rupiah. Yang kedua ada sektor pertambangan dan penggalian, di mana nilainya 113.312.24 miliar rupiah. Yang ketiga ada industri pengolahan, yaitu sebesar 977.562.43 miliar rupiah. Yang keempat ada pengadaan listrik dan gas, yaitu sebesar 11.194.40 miliar. Terus selanjutnya ada pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, yaitu sebesar 2.626.96 miliar rupiah. Yaitu ada sektor konstruksi, di mana nilainya 284.110.30 miliar rupiah. Terus ada sektor perdagangan besar dan eceran seperti reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 596.99.83 miliar rupiah. Yaitu ada sektor transportasi dan pergudangan sebesar 132.257.19 miliar rupiah. Terus yang kemudian ada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 189.716.70 miliar rupiah. Selanjutnya ada sektor informasi dan komunikasi sebesar 156.367.28 miliar rupiah. Selanjutnya ada sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 80.979.25 miliar rupiah. Selanjutnya ada real estate, di mana nilainya sebesar 48.278.29 miliar rupiah. Selanjutnya ada sektor jasa perusahaan sebesar 26.168.87 miliar rupiah. Kemudian ada sektor administrasi, pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 68.290 miliar rupiah. Selanjutnya ada sektor di jasa pendidikan sebesar 77.137 miliar rupiah. Kemudian ada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, di mana nilainya sebesar 21.461.36 miliar rupiah. Dan yang terakhir yaitu jasa yang lainnya sebesar 45.140.22 miliar rupiah, di mana PDRB-nya itu sebesar 3.168.277.13 miliar rupiah. Data ini kita peroleh melalui Badan Pusat Statistika. Oke, kita akan belajar terkait bagaimana cara menghitung data-data tersebut. Kita berfokus pada data PDRB ya, seperti slide yang telah dijelaskan oleh teman kita tadi. Kenapa kita ambil data PDRB? Karena kita berfokus bagaimana sektor tersebut tuh unggul untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Di mana rumus untuk penyelesaian LQ kita menggunakan nilai tambah, di mana LQ adalah VI dibagi VT dibagi YI dibagi YT. Yang mana kalau kita lihat tadi, yang ini VI di sini merupakan total atau nilai sektor pada
kota tersebut atau pada wilayah tersebut, yaitu sektor terendah. Kemudian VT di sini adalah total keseluruhan PDRB yang ada pada kota tersebut, di mana pembanding kita yaitu YI dibagi YT, yang mana YI adalah total sektor atau nilai sektor pada provinsi tersebut dibagi YT, yang mana total PDRB pada provinsi tersebut. Oke, kalau kita lihat ke data tersebut, kita mengetahui bahwa VI pada data Kota Surabaya berada di sekitaran angka 969,3. Kemudian kalau kita melihat total PDRB pada Kota Surabaya berada di kisaran angka 772.493.61 miliar rupiah, yang mana nanti akan membandingkan dengan data nilai sektor tersebut pada Provinsi Jawa Timur, yang mana pada kota Provinsi Jawa Timur berada pada angka 337.651 miliar rupiah. Kemudian untuk total PDRB pada kota Provinsi Jawa Timur berada pada angka 316.827,13 miliar rupiah, di mana nanti kita akan bandingkan tersebut dengan cara dibagi, yaitu dengan cara dibagi di mana nanti hasil akhir dari pembagian tersebut berada pada angka 0,011774,246, di mana kalau nilai dikurang dari 1 maka dikatakan bahwa sektor tersebut berada pada katakan sektor non basis. Kita akan belajar terkait penyelesaian dengan menggunakan Excel. Langkah pertama yaitu satukan data kota dan PDRB Provinsi Jawa Timur. Kemudian tambahkan kolom LQ dan kolom keterangan. Di kolom LQ kita tuliskan rumus sama dengan, terus kita klik yang PDRB sektor yang mau kita tuju, kemudian dibagi dengan total PDRB kota atau kabupaten yang kita tuju, kemudian dibagi lagi dengan sektor PDRB provinsi yang kita tuju dan dibagi dengan PDRB total provinsi yang kita tuju. Kemudian di enter. Nah, setelah itu bakal muncul hasilnya. Untuk kolom keterangan kita bisa pakai rumus if. Caranya dengan ketik sama dengan if, kemudian tanda kurung, kolom LQ itu kita pencet. Jika dia lebih dari 1, maka kita ketikkan sektor basis. Dan kalau tidak memenuhi kriteria lebih dari 1, kita ketikkan sektor non basis. Selanjutnya, analisis hasil. Dari penyelesaian soal tersebut, dapat disimpulkan nilai LQ sebesar 0,11774,246. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kota Surabaya merupakan sektor non-basis. Artinya, sektor ini hanya berperan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan belum mampu menghasilkan surplus untuk diekspor ke luar daerah. Karena kontribusinya terhadap PDRB Kota Surabaya lebih rendah dibandingkan kontribusi sektor yang sama terhadap total PDRB Provinsi Jawa Timur, dengan demikian sektor ini hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan lokal masyarakat. Kondisi ini mencerminkan bahwa perekonomian Surabaya lebih bertumpu pada sektor perdagangan, industri, dan jasa, sesuai dengan karakter kota metropolitan dengan aktivitas agraris yang terbatas. Nilai LQ kurang dari 1 ini menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kota Surabaya tergolong sektor non-basis.
selanjutnya. Kemudian, hasil tersebut ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Surabaya sebaiknya memfokuskan pembangunan pada sektor-sektor basis yang memiliki potensi unggul seperti perdagangan dan industri pengolahan. Tetapi sektor pertanian juga tetap perlu dikembangkan melalui inovasi seperti pertanian perkotaan atau urban farming dan kerjasama dengan daerah sekitar guna menjaga ketahanan pangan serta keseimbangan lingkungan kota. Baik, untuk kesimpulannya, jadi LQ adalah metode yang berguna untuk mengidentifikasi sektor unggulan atau sektor basis suatu daerah berdasarkan keunggulan relatifnya dibandingkan wilayah yang lebih luas. Sektor dengan nilai LQ lebih dari 1 berarti sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kemampuan ekspor atau supply ke daerah lain. Sebaliknya, sektor dengan LQ kurang dari 1 menunjukkan fungsi yang lebih terbatas, hanya memenuhi kebutuhan lokal atau masih membutuhkan pasokan dari luar. Analisis LQ membantu pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih fokus, efektif, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sektor-sektor unggulan. Contoh aplikasi pada Kota Surabaya menunjukkan sektor pertanian sebagai non-basis, sedangkan sektor perdagangan, industri, dan jasa menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Dengan demikian, LQ menjadi alat penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang berbasis analisis dan sektor-sektor ekonomi. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Semoga presentasi dari kelompok kami yang menjelaskan tentang LQ dapat diterima dengan jelas sehingga tidak menciptakan kebingungan. Baik, sekian. Kami tutup video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.